Selamat sore. Saya akan sharing secara cepat dan sederhana sehingga Bapak Ibu saya lebih senang membawa seseorang itu masuk dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan sendiri seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan sendiri seseorang mendapat peneguhan dari Tuhan. Speaking in faith, itu saya ingin bawa Bapak Ibu bagaimana kita mengucapkan, memperkatakan, lebih tepatnya juga bersorak di dalam iman. Bukan teriakan kosong, orang Kristen bukan berbicara kosong, bukan teriak kosong. Karena Amsal berkata, barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Artinya begini, barang siapa suka membicarakan apa yang Bapak Ibu bicarakan hari-hari ini. Apa saja yang kita ucapkan keluar dari mulut kita akan memanen. Kalau kita mengucapkan kata-kata iman, panenannya juga tentang iman dan mujizat. Tapi kalau kita mengucapkan contoh, mohon maaf ya, kalau misal punya lihat anak, misal kita bilang bodoh, jangan heran kalau satu kali orang tua akan memanen anakmu benar-benar bodoh. Apa yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah bagaimana kita mengucapkan, bukan menyangkali ya, bukan mendinai, bukan menyangkali, tetapi berbasis firman Tuhan. Kenyataannya A, tapi firman Tuhan berikan sebuah janji. Kita menghadapi kenyataan itu dengan firman Tuhan dan kita memperkatakan firman Tuhan. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat satu teks firman Tuhan. Dan pada waktu sekolah minggu pasti tahu kisah ini, pada waktu orang Israel di bawah pimpinan Yosua mengalahkan Yeriko. Saya akan bacakan Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada yang keluar atau masuk. Jadi ketika dengar orang Israel masuk menyeberangi sungai Yordan, Yeriko gemetar. Ketakutan sehingga pintu gerbang ditutup. Pintu gerbangnya itu bukan tembok tipis. Yeriko itu bukan sebuah tembok yang tipis. Itu pintu gerbangnya berlapis. Sehingga Bapak Ibu ketika membaca Rahab rumahnya di tembok itu, berarti saya bayangin. Kalau temboknya tipis gak mungkin dibangun rumah, bukan? Jadi tembok itu begitu tebalnya berlapis sehingga sebuah rumah bisa dibangun di tembok itu. Bisa membayangkan betapa luasnya tembok itu. Kayak kalau yang pernah pergi ke China ada tembok Cina. Kira-kira kita membayangkan seperti itu. Karena rumah Rahab dibangun di tembok itu. Dan tembok itu tertutup. Pintu gerbangnya ditutup. Artinya gak ada orang keluar, gak ada orang masuk. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua. Apa yang perhatikan ini? Kita sudah dengar kisah ini. Tetapi saya akan coba mengizinkan firman Tuhan ini bicara pribadi pada Bapak Ibu dan saya. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Sementara kondisinya adalah Yeriko dengan tembok yang sangat gede sudah tertutup. Satu situasi yang sebenarnya gimana caranya tertutup. Tapi Tuhan bilang aku akan serahkan. Yeriko ini kepadamu raja-rajanya pun aku serahkan. Bahkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa pun diserahkan. Haruslah. Bapak Ibu Tuhan berikan satu ide yang menurut kita. Tuhan kalau ngasih ide yang kira-kira dong. Kalau ide itu nasihat itu kira-kira yang nasihatnya wow gitu loh. Ini nasihatnya kan coba lihat ya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau harus perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba depan tabut. Orang Israel itu sangat paham dengan angka. Kalau kita jangan gatuk-menggatuk kalau nggak paham tentang budayanya mereka dan apa yang Alkitab munculkan. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Sekarang saya mau tanya, kalau saya ngetes supaya Bapak Ibu ngikutin khotbah saya enggak. Orang Israel diminta ngelilingi berapa kali? Ayo yang baca Alkitab tadi berapa kali? Benarkah 7 kali? Berapa kali? Berapa? 13 kali. Kita seringkali terkecoh pada waktu sekolah minggu 7 kali mengelilingi. Perhatikan baik-baik. 6 kali dikelilingi 1 hari, 1 kali kelilingan bukan? Sampai 6 hari. Tapi hari yang ke-7 harus dikelilingi 7 kali. 6 tambah 7 berapa? 13. 13 kali kelilingan.
Kemudian apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu, apa yang diberikan oleh Tuhan, solusinya itu bukan solusi yang masuk akal, caranya nggak masuk akal. Tembok yang sangat tebal, Tuhan bilang begini, gini ya Yosua, aku akan serahkan Yeriko berikut raja, berikut pahlawan-pahlawannya. Caranya begini Yosua, saya selalu membayangkan kalau Bapak Ibu punya problem, punya pergumulan, entah penyakit, entah masalah kehidupan, apapun. Selalu kita berharap solusi dari Tuhan itu yang wow gitu loh. Supaya orang tuh heran gitu loh, kaget. Wah memang betul dari Tuhan, solusinya luar biasa. Solusinya ini menurut saya nggak masuk akal. Ini tembok, entah ada tiupan angin keras lah, suruh kelilingi setiap hari 1 kali selama 6 hari. Nanti hari ke-7 kelilingi 7 kali. Pada waktu kamu dengar suara tiupan sangkakala yang panjang, haruslah seluruh orang Israel bersorak dengan nyaring. Pernah dengar orang sorak nyaring? Kalau senang sepak bola di sini kan banyak cowok-cowok, pasti bisa bayangkan. Kemarin kan Bahrain dengan Indonesia kan. Jadi kalau orang lagi menang, kalau andalannya menang, itu orang pendiam pun pasti akan sorak-sorai. Kadang-kadang hilang rasa malu kita. Gak peduli saking senangnya. Saya dulu kalau lihat anak saya main basket karena dia Pak Kapten di BL, saya duduk di VIP, waduh kalau dia langsung, yes Nel, Ariel, aduh malu lupa diri kalau saya pendeta. Saking begitunya. Ini orang Israel diminta nanti pada waktu tiupan sangkakala panjang harus sorak dengan nyaring. Ternyaring. Sorak itu sudah nyaring ditambah nyaring. Dan Bapak Ibu kalau lihat, Alkitab mengatakan tembok itu runtuh bukan? Tapi pertanyaannya adalah pada waktu Yosua diberikan firman Tuhan itu, ada hal yang seringkali kita lupa, mereka taat. Yosua taat. Ada banyak kali Bapak Ibu dengan saya minta solusi dari Tuhan dan Tuhan kasih solusi untuk percaya. Kita bilang yang lain Tuhan, jawaban yang lain. Kita cenderung sulit untuk percaya. Kita selalu berpikir harusnya begini A dan B. Tapi Tuhan bilang kelilingi dan Yosua melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Artinya apa? Yosua percaya sabda Tuhan. Yosua percaya kalau Allah berfirman itu ya dan amin. Dan akibatnya pada waktu mereka taat melakukan itu, Alkitab mengatakan ayat 16. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua pada bangsa itu, bersoraklah. Yosua terima firman dari Tuhan, dia menyampaikan pada orang Israel, artinya pemimpinnya harus percaya dulu. Dia percaya bahwa sabda Tuhan itu, firman Tuhan itu berkuasa dan hidup dan benar. Dan dia percaya penuh, dan pada waktu dia menyampaikan pada orang Israel, ikuti dan orang Israel taat penuh. Sehingga pada waktu ke-7 kalinya, para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Bapak Ibu lihat di sini, di dalam kuasa kesepakatan. Mereka percaya. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menghadapi situasi, khususnya di sini ada suami istri. Kalau suami bilang A, istri bilang B, biasanya nggak terjadi apa-apa. Setiap kali kami punya proyek, saya sama suami harus sepakat dulu. Kalau belum sepakat kami tunda dulu, kami doa puasa dulu. Sampai kami berkata-kata, ya agree, tujuh, sepakat. Dan kami diizinkan Tuhan mengalami banyak yang namanya hal-hal yang tidak masuk akal. Ayat 20, lalu kita baca sama-sama ya dengan suara nyaring ya, 2, 3 ya. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Luar biasa. Hanya bersorak. Pertanyaannya adalah apa yang susah dengan bersorak? Orang Israel cuma disuruh bersorak dengan nyaring. Dan Alkitab mengatakan pada waktu mereka bersorak, runtuhlah tembok itu. Runtuhnya bukan dari dalam keluar, tapi dari luar ke dalam.
pastilah ada kekuatan yang tidak ternampak, yang tidak terlihat, mendobrak sampai akhirnya runtuh ke dalam. Bapak Ibu, kita bisa jadi tidak punya tembok yang seperti orang Israel hadapi tembok Yeriko, artinya tembok benar-benar tembok. Tapi Bapak Ibu bisa jadi punya tembok Yeriko masing-masing. Sesuatu yang susah ditembus, sesuatu yang mustahil untuk didobrak, sesuatu yang mustahil untuk mengalami dobrakan. Saya tidak tahu tembok Yeriko Bapak Ibu. Untuk itulah pada saat ini kita minta dari Tuhan, firman-Nya apa? Janji Tuhan apa? Ketika Tuhan berfirman, belajarlah untuk percaya. Pada waktu orang Israel nggak banyak debat, suruh ngelilingi. Saya dulu punya film Vegetables. Pada waktu saya ngajar anak-anak saya masih kecil, saya ajari kejadian dengan kisah tanaman-tanaman. Mereka ngelilingi, saya diperlihatkan karena animasi. Pada waktu ngelilingi, saya bayangin hari pertama ngelilingi itu orang dari tembok Yeriko pasti ngejek. Ngapain kamu? Ngapain keliling-keliling aja? Mereka dicobai, diuji, mereka coba Bapak Ibu kalau diejek-ejek. Mana buktinya Allah memperkuasa? Mana? Kita dari dalam tuh jerit loh. Tuhan tunjukkan kau berkuasa. Tapi sama Tuhan suruh diem aja. Tuhan seringkali ngelatih ketaatan Bapak Ibu dengan saya. Seringkali kita jatuh di dalam ketidaktaatan. Orang Israel diminta ngelilingi tanpa bersuara. Itu ujian berat. Apalagi ketika engkau diejek. Ketika engkau dipertanyakan mana katanya Allahmu Maha Kuasa. Mana Tuhanmu Maha Kuasa. Kita cenderung ingin membela. Tuhan tunjukkan. Dan seringkali Tuhan tidak menunjukkan apapun. Apakah engkau tetap percaya? Hari kedua diejek lagi. Mungkin dilempari telur busuk, saya nggak tahu. Tapi saya membayangkan ketika mereka keliling. Jalan. Orang-orang dari tembok Yeriko pasti ngejek. Mana Allahmu. Hari ketiga. Hari keempat seminggu. Dan Alkitab mengatakan pada waktu hari ketujuh mereka bersorak-sorai. Tadi saya sudah cerita tentang putra kami yang pertama Ariel yang kena kanker. Dia harus berobat sementara dia di Australia sendirian. Ini dia waktu masih berobat dari rambutnya gondrong sampai gundul karena efek kemoterapi. Dan saya sudah bercerita kami pada waktu saya ngadepin situasi ini saya juga ketakutan walaupun saya pendeta ngerti firman Tuhan. Sepanjang malam saya doa. Saya doa ini gimana treatmentnya, gimana uangnya, bagaimana Tuhan. Tuhan cuma jawab saya lewat satu kata-kata dalam bahasa Inggris. Everything will be alright. Semuanya akan baik-baik. Tuhan tidak jawab, aku pasti sembuhkan dia. Tuhan tidak jawab, aku akan provide uangnya. Tuhan cuma bilang everything will be alright. Pada waktu saya dengar kata-kata itu, langsung saya damai sejahtera. Saya tahu semuanya akan baik-baik saja. Everything will be alright. Sebabnya saya memperkatakan, Rel, everything will be alright. Semuanya akan baik-baik, nggak usah takut. Dan Tuhan menyatakan kebesarannya, dia mengalami treatment selama setahun lebih. Dan Tuhan melakukan mujizat kesembuhan. Tapi saya juga mau cerita putra kami yang kedua, Rafael. Waktu kecil 6 bulan, waktu saya pindah dari Bali ke Surabaya, anak ini pulang gereja begitu. Waktu saya gendong, saya nyiapin makanan. Tiba-tiba mulutnya mencong. Wajahnya biru, matanya balik jadi putih saja. Saya teriak karena saya pernah kehilangan anak. Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan mau ambil silahkan ambil. Terus saya nangis, saya berlutut di dapur. Anak tiba-tiba diem. Diem itu antara dia mati, pingsan saya nggak tahu. Saya harus cepat khotbah saya ini karena saya ingin ngajak Bapak Ibu, saya mendoakan Bapak Ibu. Dan saya bawa ke rumah sakit, dokter cuma bilang anak ini step kejang. Dan sejak hari itu saya nggak pernah ninggalin dia. Saya selalu pegangin tangannya kalau tidur nggak usah panas tinggi dia akan kejang-kejang. Saya siram air es, saya masukkan bak kamar mandi sudah semua saya lakuin. Dirawat di rumah sakit dengan bantalan es batu pernah dialami. Sampai akhirnya satu dokter mengatakan begini, anak ini terbelakang. Idiot alias idiot. Dan betul pada waktu TKA saya dipanggil di sekolah. Bu tolong anaknya dibawa ke psikolog. Saya tanya kenapa? Anak ini speech delay, ngomongnya nggak jelas. Dia ngomongnya cuma misal saya mau mobil gitu ya. Anak mobil gitu loh. Bukan bahasa roh bisa minta karunia menafsirkan. Dia ngomongnya ganteng anaknya, anak saya nomor 2. Saya bilang kalau Bapak Ibu nggak punya uang bukan berarti harus menangis. Saya sebagai pendeta saat itu uang terbatas, nggak mungkin bisa bawa treatment ke psikolog. Apa yang saya lakukan? Kami lakukan doa. Saya bilang begini ke Rafael. Syarahmu diberi syarah baru oleh Tuhan. Kamu anak jenius.
the power of kuasa di perkataan. Tadi kan speaking in faith, berkata dalam iman. Saya tidak menyangkali, anak saya kata dokter divonis terbelakang, idiot. Faktanya memang begitu. Tapi dalam fakta itu saya mengucapkan janji firman Tuhan. Saya terima faktanya, tapi saya ucapin firman Tuhan karena Allah bersabda pada waktu semua masih kosong, jadilah terang jadi. Saya mempercayai kuasa berkata-kata dalam iman. TKB saya dipanggil lagi. Sekarang posisinya bukan hanya speech delay, tapi dia buta warna. Kelas 1 masuk kelas 1 saya neredek sekali bisa masuk atau enggak. Akhirnya masuk di gereja kami punya sekolah. Dia masuk, mulai pelajarannya mulai. Pada waktu spelling test, misal apple, A-P-P-L-E gitu ya. Aduh dia bisa 1, 2, 3 dengan susah payah ngajari, hafal. Nanti balik lagi ke nomor 1 dia udah lupa. Memorinya pendek banget. Waduh saya bergumul, saya nangis, ingat seperti dokter tadi bilang idiot. Saya enggak bilang bodoh, memang dasar bodoh. Tidak, saya berkata kalian iman, kamu anak jenius Rafael, sarahmu diberi baru oleh Tuhan. Itu yang saya ucapin. Tiap hari saya pegang kepalanya, saya doain. Singkat kata kelas 5 SD saya dipanggil sekolah. Saya setiap saat dipanggil sekolah itu harus redek ya. Ini apalagi kisahnya, apalagi ada aja kisahnya. Waktu saya kelas 5 SD dipanggil oleh sekolah, saya tanya ada apa lagi mem? Enggak, mau minta izin. Boleh enggak Rafael mewakili SD, kami kan MDC, SD MDC untuk mewakili tanding se-Jawa Timur. Aduh paling Rafael itu tanding futsal, kan dia jago futsal. Futsal ya mem, bukan. Dia pertandingan PPKN. Yang bener, PPKN itu berarti menghafal kan. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya tanyain Rafael, kamu akan mewakili sekolah ya tanding se-Jawa Timur? Bener mam, kamu hafal bener atau nyontek? Maminya doain tiap hari ketika mujizat datang, gak sadar. Rafael coba mami tebain, padahal saya tebain bener semua. Ini anak akhirnya cara belajarnya seperti orang foto. Lihat ini cepet mancap semua di sini. Sampai kalau biologi dia bisa hafal fungsi usus semuanya dihafal. Makanya dulu saya kepingin dia jadi dokter. Apa yang kau perkatakan engkau akan menuai hasilnya. Barang siapa suka menggemakannya engkau akan memanennya. Speaking in faith, perkataan iman. Saya tahu faktanya seperti itu. Saya tahu kata dokter seperti itu. Tetapi dalam kondisi seperti itulah saya memperkatakan perkataan iman. Rafael, sarahmu baru, kamu diberi sarah baru oleh Tuhan, kamu anak jenius. Dan betul dia lulus teknik kimia dengan nilai yang sangat bagus. Hampir semua straight A semua. Hanya satu aja yang C, lainnya A dan B. Anak yang dulu divonis idiot, dia lulus dan sekarang dia ada di Australia, dia kerja. Kalau saya lihat peristiwa anak-anak kami, sungguh saya memuji Tuhan. Apa susahnya berteriak sih? Teriakan bukan teriakan putus asa, tapi teriak karena percaya pada firman Tuhan. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak tahu tembok Yeriko masing-masing Bapak Ibu. Duduk di sini mungkin kau ingin mengalami mujizat. Kalau saya cerita mujizat nggak akan habis-habis. Waktu saya akan bisa sampai malam nanti bercerita bagaimana Tuhan melakukan keajaiban, mujizat dan sebagainya. Dua hal yang saya ingin sharingkan pada Bapak Ibu sore hari ini. Dapatkan janji Tuhan. Kalau engkau ingin dapatkan janji Tuhan, mau nggak mau engkau harus cinta firman Tuhan. Saya berikan contoh kesaksian satu lagi ya. Dulu kan kami kontraktor kan. Kontraktor itu kontrak dari rumah ke rumah satu kontraktor. Satu kali itu pas kalau bulan Juni, Juli itu nangisnya double. Karena anak-anak kami waktu yang bayar sekolah. Walaupun dia sekolah di gereja kami itu SPP-nya ampun-ampun. Anak kami 3 harus bayar SPP biasanya double bulan-bulan itu. Pas juga setelah bayar kontrak rumah kami habis. Kami percaya penyediaan Tuhan, kami berdoa 2 minggu sebelum habis masa kontrak dana belum ready. Kami berdoa terus meminta pada Tuhan mujizat, Tuhan kasih jawaban firman Tuhan. Uangnya enggak turun tapi kasih firman Tuhan. Suami saya memperkatakan firman Tuhan, Tuhan kasih ayat Yesaya yang mengatakan orang yang membangun engkau akan bersegera datang. Orang yang membangun engkau bersegera datang. Kami pegang firman Tuhan itu, kami dan anak-anak kita percaya Tuhan yang akan provide. Dan singkat kata seminggu sebelum kontrak itu habis karena memang betul-betul uangnya belum ready. Saya simpel-simpel saja, kalau memang tidak ready ya kami ngikutin gimana Tuhan mau. Singkat kata
ada jemaat hari Jumat tuh hari, kalau di sini kan family altar, di tempat kami kontak, itu hari kontak kami, ditelepon oleh jemaat, Kak Lid, rumahnya mana? Ah rumah saya jauh, saya bilang gitu, rumah saya emang jauh, susah carinya. Enggak Kak Lid, saya kepin ke rumah Kak Lid, ini hari Jumat mau kontak. Kami sedang bergumul untuk masalah mujizat keuangan, ada orang mau tanya rumah kami, biasanya kalau jemaat datang minta didoakan. Rumah saya jauh, saya bilang, rumah saya susah. Enggak, Kak Lid tolong Kak Lid. Abjad terakhir itu apa sih? Jet kan? Rumah kami bukan blok jet, rumah kami blok jet. Jadi sudah jet nanti dulang lagi A, B, B, C, C. Jadi rumah kami susah sekali blok jet. Susah, bloknya udah double begitu. Enggak Kak Lid tolong Kak Lid, kami ingin ke situ sebentar aja. Oke sebentar ya, boleh kalau sebentar karena hari ini saya harus pergi ke kontak. Oke Kak Lid sebentar aja, paling maksimal 10 menit. Oke, saya pandu dan saya lihat dari jauh mobil mereka. Oke terus sampai di rumah, saya silakan duduk suami istri. Kemudian suami saya dan saya tanya, apa yang harus kami doakan? Enggak Kak Lid, kami datang ke sini hanya minta maaf. Loh minta maaf apa? Saya tanya. Mereka mengeluarkan satu amplop coklat, kami tidak nurut sama Tuhan. Amplop coklat itu enggak usah ilmu terawang ya, saya tahu isinya itu pasti duit. Amplop coklat. Terus saya tanya, kenapa harus minta maaf pada kami? Iya, beberapa minggu yang lalu Tuhan tuh taruh di hati saya jelas sekali berbicara ke hati saya untuk memberkati Kak Lid sekeluarga. Tapi saya nggak nurut, buat apalah ini suara hati saya. Kemarin suami saya pas mandi, dia dengar suara Tuhan jelas sekali untuk memberkati Kak Lydia. Akhirnya saya nggak mau menunda Kak Lid, mereka bawa amplop, saudara. Saya akhirnya berterima kasih pada mereka, sampai harus mandi pun diganggu ya. Kalau kita datang pada Tuhan mandi pun diganggu. Pada waktu mereka pulang anak-anak dipanggil, suami saya bilang apa ayat yang Tuhan kasih? Orang yang membangun engkau akan bersegera datang, tahu bersegera, buru-buru. Enggak nurut pun mandi pun diganggu bukan? Pada waktu mandi, artinya Bapak Ibu dapatkan firman Tuhan. Hari ini dapatkan janji Tuhan. Apa yang firman Tuhan berbicara dalam hidupmu. Kalau itu rema pegang baik-baik. Yang kedua, kalau firman Tuhan itu betul berbicara dalam hidupmu, beranilah melangkah. Yosua dapat firman Tuhan. Yosua kelilingi. Sepertinya nasihatnya enggak masuk akal. Tetapi Yosua dengan orang Israel berani melangkah. Bapak Ibu ingin mengalami mujizat Tuhan, kita harus dapatkan firman Tuhan. Setelah itu beranilah melangkah. Banyak orang dapat firman Tuhan tapi enggak berani melangkah. Malam hari ini, sore hari ini, kalau ingin mengalami mujizat Tuhan, mari kita belajar berani melangkah. Amin. Saya akan ajak Bapak Ibu, sementara tim musik akan menyembah Tuhan. Kita datang pada Tuhan, karena seperti kata 2 Korintus 4 ayat 13 mengatakan begini, I believe therefore I speak. Aku percaya, oleh sebab itu aku berkata-kata. Kalau sore hari ini, saya tidak tahu tembok Yeriko Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan mendatangi engkau, percayakah engkau? Karena Alkitab berkata, I believe, therefore I speak. Aku percaya, oleh itu sebab itu aku berkata-kata. Sore hari ini saya ajak Bapak Ibu, dapatkan firman Tuhan. Apa yang sedang kau hadapi? Dan mulai ucapkan. Seperti tadi saya bilang ke putra kami, kepada Rafael. Saya bilang, Rafael kamu anak jenius. Tuhan kasih syaraf baru. Tiap hari saya tumpang tangan. Walaupun besok saya menjumpai seorang anak yang ya seperti kata dokter, kayaknya anak terbelakang. Tapi saya enggak henti-hentinya mengucapkan, Rafael kamu anak jenius. Tuhan memberi kamu syaraf yang baru. Apa yang engkau dapatkan firman Tuhan pada malam hari ini? Perkatakan, ucapkan dengan iman. Mari kita datang pada Tuhan. Masing-masing kita menghampiri Tuhan.